Bayangkan kamu baru saja membeli rumah impianmu. Harganya jauh di bawah pasaran. Halamannya luas, ruangannya banyak, cocok untuk keluarga besar. Tapi ada satu hal yang tidak diberitahu agen properti. Setahun sebelumnya, 6 orang dibantai di dalam rumah itu saat mereka tertidur. Ini bukan film. Ini kisah nyata yang sampai hari ini masih diperdebatkan kebenarannya. Selamat datang di kisah rumah Amityville. Sebelum kita mulai, save dulu channel ini kalau kamu suka konten kisah nyata horor kayak gini. Oke, kita mulai. Di sebuah kota kecil di Long Island, New York, berdiri sebuah rumah bergaya Dutch di alamat 112 Ocean Avenue. Dari luar, rumah ini terlihat sempurna. Ada patung Bunda Maria di halaman, dan papan kayu bertuliskan High Hopes. Tapi di balik dindingnya, tersimpan salah satu kisah paling gelap dalam sejarah Amerika. 13 November tahun 1974, dini hari. Di dalam rumah itu, seorang pemuda berusia 23 tahun bernama Ronald Bucher bangun dari tidurnya. Yang terjadi selanjutnya akan mengubah rumah itu menjadi salah satu tempat paling terkenal dan paling ditakuti di dunia. Dengan senapan kaliber 35, Ronald menembak mati ke-6 anggota keluarganya satu persatu, ayahnya, ibunya, dan keempat saudaranya. Don 18 tahun, Ajison 13 tahun, Mark 12 tahun, dan John yang baru berusia 9 tahun. Semuanya tewas saat sedang tidur, tidak ada yang sempat melawan. Setelah itu, Ronald berlari ke sebuah bar terdekat. Dengan panik dia berteriak, "Kalian harus bantu aku. Aku pikir ibu dan ayahku ditembak." Beberapa orang di bar mengikutinya kembali ke rumah. Polisi dipanggil, dan yang mereka temukan adalah pemandangan mengerikan. 6 jasad, semuanya tewas dengan luka tembak. Awalnya, Ronald menuduh ini adalah pembunuhan oleh mafia. Tapi cerita itu runtuh setelah interogasi intensif. Akhirnya dia mengaku. Kata-katanya sampai sekarang masih terngiang mengerikan. "Begitu aku mulai, aku tidak bisa berhenti." Dia mengklaim suara-suara dari rumah yang menyuruhnya melakukan itu semua. Pengadilan tidak percaya alasan itu. Ronald divonis bersalah atas 6 tuduhan pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman 6 kali 25 tahun hingga seumur hidup. Dia meninggal di penjara pada 2021 tanpa pernah benar-benar bebas dari beng-beng malam itu. Kalian mungkin berpikir, siapa yang mau tinggal di rumah bekas pembantaian seperti ini? Ternyata, setahun kemudian, ada yang berani. Dan harga rumah itu jatuh drastis, jauh di bawah harga pasar. Bagi pasangan muda George dan Kathy Lutz, ini terlihat seperti kesempatan emas untuk memiliki rumah besar dengan harga terjangkau. Desember tahun 1975, George, Kathy, dan 3 anak mereka resmi pindah ke 112 Ocean Avenue. Mereka tidak tahu, dalam 28 hari ke depan, hidup mereka akan berubah menjadi mimpi buruk. Di awal, semua tampak normal. Tapi tidak lama, kejadian pertama, George mulai terbangun setiap malam, tepat jam 3:15 pagi. Angka yang sama persis dengan waktu diperkirakan Ronald DeVio melakukan pembantaian setahun sebelumnya. Setiap malam, tanpa gagal, seolah ada alarm tak kasat mata yang membangunkannya di jam yang sama. Kehadian kedua, bau aneh mulai tercium di berbagai sudut rumah. Tidak ada sumber yang jelas. Datang dan pergi begitu saja. Kejadian ketiga, dan ini yang paling terkenal, lendir hijau kental mulai merembes keluar dari dinding dan lubang kunci pintu. Bayangkan kamu sedang berjalan di lorong rumahmu sendiri, dan tiba-tiba melihat cairan hijau menetes dari tembok, seolah rumah itu sendiri sedang bernapas atau bahkan berdarah. Kejadian keempat, titik-titik dingin ekstrim muncul di ruangan tertentu, bahkan saat pemanas menyala penuh. Beberapa area rumah terasa seperti freezer, sementara ruangan sebelahnya normal-normal saja. Tapi itu belum semua. Keluarga Lutz juga mengklaim pintu-pintu terbuka dan tertutup sendiri di tengah malam. Suara-suara aneh, termasuk dentuman seperti marching band hantu yang berbaris di dalam rumah. Penampakan sosok menyerupai babi jadian yang mengintip dari jendela. Anggota keluarga merasa seperti melayang di atas tempat tidur mereka sendiri. Puncak teror terjadi ketika keluarga memanggil seorang pastor Katolik untuk memberkati rumah tersebut, berharap bisa mengusir apapun yang ada di sana. Pastor itu masuk ke salah satu ruangan untuk berdoa.
Dan menurut kesaksiannya sendiri, ia mendengar sebuah suara berteriak lantang satu kata, Kaelewaere. Pastor itu langsung memperingatkan keluarga Lutz untuk tidak pernah, dalam kondisi apapun, tidur di ruangan itu lagi. Setelah 28 hari mengalami teror beruntun ini, keluarga Lutz akhirnya menyerah. Mereka kabur dari rumah itu, meninggalkan hampir semua harta benda mereka begitu saja. Pakaian, perabotan, foto keluarga, semua ditinggalkan seolah barang-barang itu tidak sepadan dengan nyawa mereka. Sekarang bagian yang bikin cerita ini semakin menarik dan kontroversial. Setelah kabur, keluarga Lutz menyerahkan 45 jam rekaman audio kesaksian mereka kepada seorang penulis bernama Jay Anson. Dari situ lahir buku berjudul The Filmy Horror, terbit 1977, dengan tulisan besar merah di sampulnya, True Story. 2 tahun kemudian, buku itu diadaptasi jadi film yang meledak di pasaran, dibintangi James Brolin dan Margot Kidder. Setelah keluarga Lutz pergi, rumah itu berkelik berpindah tangan ke pemilik-pemilik baru. Termasuk penjualan terakhir tercatat pada tahun 2010 dan ke 2016. Coba tebak apa yang terjadi pada pemilik baru itu? Tidak ada apa-apa. Tidak ada lagi laporan lendir hijau. Tidak ada suara marching band hantu. Tidak ada kerasukan. Tidak ada bangun jam 3:15 pagi. Rumah itu, menurut para pemilik selanjutnya, benar-benar normal. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Apakah rumah itu memang dihuni sesuatu yang jahat? Yang entah kenapa hanya menyerang keluarga Lutz. Sampai hari ini, 112 Ocean Avenue masih berdiri. Rumahnya sudah direnovasi. Alamatnya bahkan sudah diubah supaya orang-orang penasaran berhenti mendatangi. Tapi nama Amityville sudah terlanjur menjadi legenda horor paling terkenal dalam sejarah Amerika. Menurut kalian gimana? Beneran berhantu atau cuma cerita karangan buat cari sensasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan kisah horor nyata lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.